warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas inferior yang terdiri dari pemeriksaan panggul, tungkai atas, pemeriksaan lutut dan tungkai bawah, pemeriksaan pergelangan kaki dan kaki. Tapi Bu, mungkin nanti Bu akan merasa kurang nyaman pada saat pemeriksaan. Apakah Bu bersedia? Iya dok. Fase berjalan. Pada fase berjalan ini kita melihat cara berjalan pasien. Pada pemeriksaan ini kita akan melihat paling tidak ada dua fase, yaitu swing dan fase stase. Kita bisa mengamati saat pasien berjalan pertama kali memasuki ruangan. Tapi Ibu mungkin bisa pergi ke tempat pemeriksaan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada area panggul pasien. Di sini saya akan melihat ada bentuk lainnya berupa angulasi, rotasi ataupun straining. Kemudian saya akan melihat apakah ada masalah atrofi otot, kemudian apakah ada sinus atau luka bekas operasi atau tindakan sebelumnya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada tubuh pasien, yaitu pada bagian sifisis pubis pasien. Di sini saya akan melakukan palpasi. Nah, di sini saya akan melakukan palpasi pada spina iliaca posterior superior. Nah, di sini saya akan melakukan gerakan fleksi. Kemudian di sini ada gerakan abduksi dan adduksi. Kemudian di sini gerakan rotasi eksternal fleksi. Selanjutnya di sini saya akan melakukan gerakan rotasi internal fleksi. Saya akan meminta pasien untuk melakukan gerakan ekstensi, melakukan pemeriksaan lutut dan tungkai bawah. Nah, di sini pertama-tama kita akan melakukan inspeksi. Hal yang perlu diperhatikan itu apakah ada memar, bengkak, ataupun atrofi pada daerah otot quadriceps femoris ataupun di sekitar patella. Pasti pada daerah lutut yang nyeri di epicondylus medialis, femoris. Setelah itu saya akan juga melakukan palpasi di meniskus medial, dan meniskus lateral, kemudian pada ligamentum kolateral medial dan ligamentum kolateral lateral. Melakukan pada patella femoral kompartemen, yaitu pada tendo patella tuberositas tibia. Nah, di sini yang pertama itu vulgar snake, yaitu memastikan adanya infusi pada sendi lutut. Di sini saya akan menempatkan telapak tangan saya pada bagian suprapatellar dan mendorong ke daerah bawah, mendorong infusi ke arah bawah. Setelah itu saya akan meletakkan telapak tangan di daerah medial lutut dan mendorong ke sebelah lateral, mendorong infusi ke sebelah lateral dan memastikan adanya infusi pada sendi lutut. Selanjutnya kita akan melakukan topping pada margin lateral lutut untuk memastikan adanya infusi pada sendi lutut. Nah, kemudian kita akan melakukan topping pada margin lateral dari lutut untuk memastikan adanya infusi pada sendi lutut. Nah, yang kedua ini yaitu Balgon snake. Kita menempatkan ibu jari kita pada sisi bagian medial dan lateral dan sisi medial dan lateral lutut. Kemudian kita melakukan penekanan pada daerah supralateral dan mendorong cairan ke bawah. Kita akan merasakan adanya cairan pada ibu jari dan jari telunjuk saya. Selanjutnya itu Ballottement test untuk mengetahui adanya intra-articular effusion. Nah, saya akan meletakkan tangan di bagian medial retinaculum dari patella, kemudian perhatikan adanya penonjolan akibat penumpukan cairan sendi di bagian lateral, begitu pula dengan di bagian lateralnya. Nah, selanjutnya itu McMurray test, dan di sini pasien sudah dalam keadaan terlentang. McMurray positif apabila pasien merasakan nyeri dan bunyi krepitasi. Nah, selanjutnya itu Eppler test. Di sini pasien sudah dalam keadaan tengkurap. Nah, di sini saya telah memfleksikan lutut pasien 90 derajat. Hasilnya apabila pasien merasakan nyeri, hasilnya itu positif. Baiklah, selanjutnya itu pemeriksaan valgus stress test. Nah, di sini dengan posisi pasien sudah terlentang dan lutut sedikit fleksi, gerakan paha 30 derajat lateral ke tepi meja pemeriksa. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan varus stress test. Dengan posisi paha dan lutut sama dengan tes valgus, ubah posisi tangan sehingga satu tangan di bagian medial lutut dan satunya lagi di bagian lateral. Pergelangan kaki dorong ke arah medial tahap lutut dan tarik ke lateral pergelangan kaki untuk membuka sendi lutut ke arah lateral. Di sini tarik fibula ke depan dan femur ke belakang secara serentak.
Selanjutnya pemeriksaan pergelangan kaki dan kaki. Berikut ini kita akan melakukan pemeriksaan pada legion dan pedis. Pertama-tama kita harus melakukan inspeksi untuk melihat apakah adanya deformitas, adanya memar, bekas luka operasi, atau tindakan sebelumnya. Nah, di sini saya akan melakukan palpasi pada anterior aspek dari anklejon dan melakukan palpasi pada tendo Achilles. Kita akan raba sampai hingga ke insertnya di calcaneus. Melakukan palpasi pada malleolus lateralis, malleolus medialis, pada fossa tarsal metakarsal dan head metakarsal, tidak lupa pada fascia plantaris untuk melihat adanya nyeri tekan. Itu kita akan melakukan motion dari anklejon untuk melihat gerakan dari dorsal fleksi, plantar fleksi, inervasi, dan eversi. Kemudian kita akan melakukan special test. Pertama yaitu anterior dan posterior drone test. Kemudian Thomson test. Nah, kemudian Tompos test. Nah, kemudian Thomson test. Kemudian untuk menilai ruptur tendo Achilles dengan posisi telungkup, letakkan kaki pasien pada ujung meja pemeriksa. Kemudian pemeriksa meramas betis pasien di musculus gastrocnemius. Nilai apakah ada plantar fleksi. Pemeriksa dikatakan positif jika tidak terjadi plantar fleksi. Dan di sini kita akan melakukan pengukuran panjang kaki menggunakan meteran. Selanjutnya itu pengukuran dari tungfascia sampai dengan malleolus medialis. Nah, selanjutnya pengukuran dari umbilicalis sampai dengan malleolus medialis.